Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 19.24148, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai keadilan dalam perspektif Al-Quran dan hukum. Untuk memenuhi tugas kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Ilham Duli Isdianto, SHMH. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan terkait keadilan dalam perspektif Al-Quran dan hukum, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keadilan yang pasti teman-teman di sini tahu keadilan itu apa. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan, maksudnya di sini saya akan menjelaskan lagi keadilan itu upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran, serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur secara formalitas. Nah, baik, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai keadilan dalam perspektif Al-Quran, yang dimana merupakan suatu yang terpenting dalam sisi kehidupan umat manusia, yang diberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya, baik itu memperlakukannya yang mutlak sama antar setiap orang tanpa pandang bulu, menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperolehan dan kegunaan. Nah, di sini di mana keadilan itu tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat Muslim yang sejati sebagaimana masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Nah, dalam Islam, antara keimanan dan keadilan itu tidak terpisah. Orang yang beriman, benar, dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Nah, keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsafan ketuhanan dalam diri manusia. Nah, dalam Al-Quran itu sendiri, yang dimana merupakan landasan normatif sebagai rangkaian petunjuk bagi umat manusia dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Al-Quran tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan seorang manusia dengan Tuhannya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang universal. Nah, dalam petunjuk dalam Al-Quran yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh kaum muslimin dalam menuju kesempurnaan. Nah, di sini salah satu nilai universal yang tercakup dalam Al-Quran adalah nilai-nilai keadilan. Nah, di mana dalam nilai-nilai keadilan ini, yang dimana ayat-ayat mengenai keadilan dan yang semakna dengan keadilan seperti Al-Qis, Al-Mija, dan Al-Wasat, yang dimana terdapat dalam berbagai tempat dalam Al-Quran. Nah, selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kata keadilan sebenarnya pada ayat-ayat dan surat-surat yang paling awal, gagasan dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Kenyataannya seperti ini. Kenyataannya sangat beralasan karena kondisi real dan objektif yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau memperkenalkan ajaran tauhid atau monoteisme adalah implementasi tentang keadilan. Nah, keadilan ini, keadilan apa sih? Keadilan yang memang memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Nah, mengenai dengan ajaran tauhid nih, yang memberi penekaan kepada
memerdekakan dari secara individu, dan sekalipun bahwa pesan persamaan atau al-musawah dalam kehidupan sosial yang jelas menuntut tegaknya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang tidak berkeadilan dan kepemilikan kekayaan yang berlebih-lebihan oleh sebagian penduduk Mekah pada masa itu. Itulah mungkin menurut keadilan dalam perspektif Al-Quran. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai sedangkan kalau kita berbicara tentang keadilan menurut perspektif hukum nih, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ilham sebelumnya, bahwasanya persoalan hukum pada dasarnya tidak berbicara tentang keadilan. Kenapa? Karena keadilan itu sebenarnya adalah persoalan filsafat. Maka pada saat kita berbicara tentang hukum dan keadilan, maka kita akan berbicara horizontal filosofi bukan dalam core covid video praktis. Tapi kita masuk dalam konteks yang dimana teori sampai yang dimana kita membahas keadilan ini dari teoriti sampai filosofis. Jika kita berbicara tentang keadilan, pasti kita akan berbicara tentang rasa, yakni rasa keadilan. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak ada penjelasan paling komprehensif terhadap hukum, baik itu manualkan dan lain sebagainya, dan tidak ada satupun ahli komprehensif terhadap hukum. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada teori keadilan yang paling definitif atau yang paling benar. Nah, jika kita berbicara tentang keadilan nih, yang dimana pasti kita akan menemukan teori keadilan versi siapa kalau kita berbicara tentang teori. Nah, memang dalam keadilan itu berbagai macam para ahli beranggapan bahwa keadilan itu seperti ini. Jadi memang dalam keadilan itu tidak ada yang paling benar. Nah, jika kita berbicara tentang koridor keadilan nih, maka kita akan berbicara dalam kerangka keilmuan filsafat atau ruang lingkup filsafat itu sendiri. Nah, kenapa? Karena memang berbicara dengan keadilan itu sangat mendalam, sangat meluas sekali mendalam. Berbeda dengan kalau kita berbicara tentang hukum nih, ada beberapa dasar yuridis pasca keadilan, walaupun keadilan itu bukan bahasa ilmu hukum, akan tetapi keadilan itu selalu rileks terhadap ilmu hukum. Di dalam regulasi pun kata keadilan itu ada, maka dalam hal hukum pun memahami konsep dalam keadilan yang bersifat imparsial. Jika kita berbicara lagi dalam konteks keadilan dan hukum, maka harus saling terpenuhi, baik itu hukum maupun keadilan. Jadi dalam hal ini yang perlu kita lakukan yakni gotong royong dan bekerja sama agar tercapainya tujuan bersama. Nah, tujuan ini yang dimana dari keadilan dengan hukum itu kita harus sama-sama mengimbangkan, keadilan terpenuhi, hukum juga terpenuhi. Selain itu juga hukum tidak bisa terhindar dari pemahaman kesusilaan dan kerohanian karena saling berkaitan. Mereka tidak bisa terpisah dengan hukum karena memang hukum itu sendiri ada karena memang manusia, karena adanya manusia yang dimana di sini harus memahami kesusilaan dan kerohanian. Intinya mereka ini saling berkaitan. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan dari pertengahan tadi mengenai kalau kita berbicara tentang keadilan yang dimana keadilan ini maksudnya keadilan yang paling definitif itu atau yang paling benar itu, jika kita berbicara dengan keadilan, banyak kita temukan versi-versi keadilan itu. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan mengenai adapun beberapa keadilan hukum menurut para ahli. Yang pertama menurut Plato. Nah, teman-teman bisa tidak asing lagi mendengar ilmuwan yang bernama Plato, yang dimana
Plato ini adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Nah, demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Nah, untuk mewujudkan keadilan itu seperti apa? Nah, untuk mewujudkan keadilan, masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Misalnya seperti domba, ya harus menjadi domba. Nggak mungkin domba harus menjadi kambing. Nggak mungkin. Jadi kita menempatkan posisi yang benar-benar posisinya yang pas. Nah, mengenai tadi untuk tugas ini mungkin tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antar individu, melainkan memang hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Nah, keadilan juga dipahami dipahami bahwasannya secara metafisik keberadaan sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia yang dimana sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Nah, di sini ada konsekuensinya ialah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Nah, memang keadilan ini berbagai macam ahli berpendapat berbeda. Nah, ada lagi para ahli yang berpendapat bahwa keadilan hukum menurut Aristoteles, di mana Plato dan Aristoteles ini keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberikan definisi yang sangat konkret mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Nah, Platon berusaha di sini untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Nah, di mana keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran yang dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka yang pasti keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk keadilan korektif yang bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Kemudian yang terakhir ini keadilan menurut John Rawls. Nah, menurut John Rawls ini menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena memang dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Jadi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minorium bagi orang yang paling lemah. Artinya dalam situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Yang kedua, mungkin ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.
Maksudnya dalam hal ini setiap orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Jadi kesetaraan itu ada, terus untuk tidak tidak berat sebelah, karena memang dalam hal ini banyak menurut para ahli keadilan itu berbagai macam perspektif mereka. Nah, oleh karena itu perbedaan menuntut pengaturan struktur masyarakat sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, baik itu dalam pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi dalam hal ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan dalam dua hal. Yang pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Terus yang kedua, setiap aturan yang ada harus diposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengkoreksi keadilan yang dialami kaum lemah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai keadilan, baik itu dalam perspektif menurut Al-Quran dan menurut hukum. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.